Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu. Baik, selamat datang di channel YouTube Yayan Apriana. Sebelumnya mohon maaf untuk di subscribe terlebih dahulu atau di like video ini ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi ekonomi, yaitu materi pertumbuhan ekonomi di pelajaran kelas 11 tingkat SMA. Untuk selanjutnya, silahkan simak videonya. Baik, kita langsung ke materinya, yaitu pertama definisi pertumbuhan ekonomi. Baik, pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Jadi, pertumbuhan ekonomi ini tidak melihat dari prosesnya kenaikan jumlah penduduk atau persentase jumlah penduduk, karena pertumbuhan ekonomi ini dikatakan meningkat apabila presentasi kenaikan produk domestik bruto atau PDB pada suatu periode lebih besar daripada periode sebelumnya. Nah, kenaikan PDB tersebut tidak disertai perhitungannya persentasenya terhadap tingkat pertumbuhan penduduk. Oke, lanjut. Teori pertumbuhan ekonomi menurut beberapa ahli. Nah, ada 3 teori pertumbuhan dibagi dalam 3. Yang pertama teori klasik, kedua neoklasik, dan ketiga neohistoris. Nah, teori klasik diprakarsai oleh 2 ilmuwan. Yang pertama ada Adam Smith. Pertumbuhan ekonomi, ya Adam Smith ini beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumbuh pada adanya pertambahan penduduk. Teori Adam Smith ini tertuang dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Jadi, Adam Smith ini beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumbuh pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk, maka akan terdapat pertambahan output atau hasil. Yang kedua ada David Ricardo. Nah, David Ricardo ini beranggapan bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi 2 kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Nah, kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum saja, sehingga perekonomian akan mengalami kemandegan. Jadi, kata David Ricardo ini, jika jumlah penduduk naik, maka angkatan kerja juga akan bertambah. Nah, perusahaan pasti akan mengeluarkan banyak upah atau gaji, maka gaji tersebut akan dikurangi. Oke, lanjut. Kita teori neoklasik. Nah, teori neoklasik ini diprakarsai oleh 3 para ahli, yaitu pertama Joseph Schumpeter. Dia beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara terjadi jika para pengusaha mengadakan inovasi dan mampu mengadakan kombinasi baru atas investasinya atau proses produksinya. Nah, Schumpeter ini beranggapan jadi pengusaha itu harus ada inovasinya gitu. Dikatakan ekonominya berkembang gitu, bertumbuh gitu, jika ada inovasi baru yang maju gitu. Yang kedua ada Robert M. Solow. Robert M. Solow ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Nah, dia mengatakan bahwa adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya, menurut Robert Solow ini, pertumbuhan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Jadi, semakin banyak jumlah penduduk, maka harus dimanfaatkan sumber daya manusianya. Nah, yang ketiga ada Harold Domar. Nah, beliau mengatakan bahwa modal harus dipakai secara efektif karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Atau ini harus pemanfaatan modal, jadi diusahakan jangan membuang modal secara percuma-cuma gitu. Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Next, kita selanjutnya yaitu
teori historis. Teori historis ini sebetulnya diprakarsai oleh 4 para ahli. Yang pertama ada Friedrich List. Nah, Friedrich List ini beranggapan bahwa menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dilihat dari teknik produksi sebagai sumber penghidupannya. Nah, ciri-cirinya ada dari masa berburu dan mengembara, terus masa berternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan, masa industri dan perdagangan. Jadi pada zaman dulu perekonomian itu tertumpu pada bertani dan berburu. Jadi belum ada yang namanya balas jasa atau dagang gitu atau berniaga. Yang kedua yaitu adanya teorinya Bruno Hildebrand. Bruno Hildebrand ini beranggapan bahwa perkembangan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran yang digunakannya. Nah, kalau si Bruno ini dalam cara bertukarnya, yang pertama dari masa pertukaran dengan barter, yaitu dengan tukar barang. Terus yang kedua ada masa pertukaran dengan uang, yang seperti saat ini uang kartar, uang giral, dan uang kertas atau uang logam. Yang ketiga ada masa pertukaran dengan kredit. Nah, ini yang sekarang terbarukan gitu. Yang ketiga ada teorinya Karl Busser. Karl Busser ini beranggapan bahwa perkembangan ekonomi ditinjau dari jarak antara produsen dengan konsumen. Tahapan ini sendiri terdiri dari rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Nah, yang keempat adanya teori Werner Sombart. Nah, Werner Sombart ini membaginya ke dalam 3 zaman. Yang pertama ada zaman perekonomian tertutup. Cuman pada masa ini semua kegiatan manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi tidak ada yang namanya pertukaran barang atau jasa. Jadi sendiri-sendiri gitu. Yang kedua ada zaman kerajinan dan pertukangan. Nah, pada masa ini kebutuhan manusia semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Akibatnya perkembangan peradaban, peningkatan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri, sehingga diperlukan pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Nah, pembagian kerja ini menimbulkan pertukaran barang dan jasa. Nah, pertukaran barang dan jasa ini pada masa ini belum didasarkan oleh tujuan untuk mencari keuntungan, namun semata-mata untuk saling memenuhi kebutuhannya. Nah, ciri-cirinya bisa kita lihat yaitu meningkatnya kebutuhan manusia, adanya pembagian tugas sesuai dengan keahlian, timbulnya pertukaran barang dan jasa, terus pertukaran belum didasari profit motif ya. Yang ketiga ada zaman kapitalis. Nah, zaman kapitalis ini juga dibagi ke dalam 4, yaitu pertama zaman kapitalis purba. Nah, zaman kapitalis purba ini ciri-cirinya perekonomian dilakukan mencukupi kebutuhan yang hidup sendiri. Jadi tidak adanya untuk penyimpanan barang atau jasa atau berbagi ke yang lain gitu. Yang kedua ada hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan dan terikat adat istiadat. Yang ketiga ada kehidupan ekonomi masih bersifat statis. Yang keempat kehidupan ekonomi bergantung sektor pertanian. Jadi pada zaman kapitalis purba jadi hanya bercocok tanam dan mengandalkan berburu. Yang kedua ada zaman kapitalis madya. Zaman kapitalis madya ini ditandai dengan ciri-ciri tujuan kegiatan ekonomi mencari keuntungan. Kedua hubungan masyarakat bebas. Ketiga muncul sifat individu. Keempat kehidupan ekonomi berjalan dinamis. Kelima muncul jenis pekerjaan baru misalnya berdagang, berwirausaha. Terus keenam produksi berdasarkan pesanan. Ketujuh sudah dipergunakan uang sebagai alat tukar. Nah, yang selanjutnya yaitu zaman kapitalis raya. Zaman kapitalis raya atau host kapitalis ditandai dengan 1. Tumbuhnya kaum kapitalis yang memiliki faktor-faktor produksi. Terus produksi dilakukan secara massal dengan alat-alat modern. Ketiga ada timbulnya monopoli dan persaingan tidak sehat. Keempat ada terjadinya eksploitasi terhadap buruh oleh majikannya. Ini tanda-tanda ini zaman kapitalis raya. Seperti zaman-zaman sekarang sih, cuman sekarang juga malah lebih parah itu ya kan. Yang keempat ada zaman kapitalis akhir atau zaman sekarang mungkin, yang ditandai dengan munculnya usaha untuk lebih mementingkan kesejahteraan bersama daripada kepentingan individu secara adil. Kedua ada campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonominya.
ketiga ada kehilangan para majikan besar, hilangnya para majikan besar. Jadi mungkin zaman kapitalis raya ini sudah keterbukaan gitu, saling paham satu sama lain. Oke, next kita selanjutnya adalah teori modern. Dalam teori modern ada Walt Whitman Rostow. Dia itu beranggapan bahwa dalam bukunya The Stakes of Economic Growth, dia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah masyarakat tradisional, the traditional society. Kedua ada pra lepas landas, ketiga ada lepas landas, keempat ada dorongan menuju kedewasaan, dan kelima adanya konsumsi tinggi. Nah, pada masa masyarakat tradisional, kegiatan produksinya hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak menggunakan teknologi yang modern, hanya menggunakan alat-alat sederhana dan tidak ada pembagian kerja. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa masyarakat tradisional itu memegang erat ajaran tradisional yang jauh dari kata modern, jauh dari kata teknologi yang maju gitu. Misalkan membajak sawah hanya dengan binatang atau kerbau, tidak menggunakan traktor. Nah, pada masa pra lepas landas atau the pre-conditioned for take off sudah mulai menerapkan ilmu pengetahuan modern ke dalam fungsi-fungsi produksi baru, baik di bidang pertanian maupun di bidang yang lain. Nah, pada masa ini sudah menggunakan alat-alat modern, misalkan sudah ada traktor, sudah ada alat-alat canggih, mesin-mesin dan sebagainya. Yang ketiga ada lepas landas, the take off. Tingkat investasi yang efektif dan tingkat produksi dapat meningkat. Investasi efektif serta tabungan yang bersifat produktif meningkat atau lebih dari jumlah pendapatan nasional. Nah, industri baru berkembang dengan cepat dan industri yang sudah ada mengalami ekspansi dengan cepat. Pada masa lepas landas ini mungkin digambarkan pada keadaan saat ini, di mana sekarang sudah banyak sekali industri-industri yang berkembang di Indonesia saat ini, apalagi di zaman sekarang. Yang keempat, adanya dorongan menuju kedewasaan. Nah, adanya dorongan menuju kedewasaan ini merupakan perkembangan terus-menerus di mana perekonomian tumbuh secara teratur serta lapangan usaha bertambah luas dengan menerapkan teknologi modern. Jadi pada masa kedewasaan ini lapangan pekerjaan sudah luas. Nah, investasi efektif serta tabungan meningkat dari 10% hingga 20% dari pendapatan nasional, dan investasi ini berlangsung secara cepat. Output dapat melampaui pertambahan jumlah penduduk. Barang-barang yang dulunya diimpor kini sudah dapat dihasilkan sendiri. Nah, pada masa ini mungkin sudah tidak ada ketergantungan lagi terhadap negara yang lain. Yang terakhir ada konsumsi tinggi. Nah, pada konsumsi tinggi ini pendapatan real per kapita selalu meningkat, sehingga sebagian besar masyarakat mencapai tingkat konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan pangan dasarnya, sandang dan pangan. Kesempatan kerja penuh sehingga pendapatan nasional tinggi. Jadi pada masa konsumsi tinggi ini memang semuanya sudah serba ingin tercukupi gitu. Oke, next selanjutnya yaitu perhitungan pertumbuhan ekonomi. Dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, adanya rumus-rumus yang akan kita pelajari. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai patokan yang mana bisa melihat kemajuan suatu negara dan bagaimana hasil dari pembangunan yang dilakukan selama periode tersebut. Jika pembangunan yang dilakukan pemerintah berhasil dengan efektif, maka akan terlihat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan rumus-rumus yang sudah saya sajikan ini. Silakan dipelajari. PE itu untuk perhitungan pertumbuhan ekonomi. Ada T-nya, T itu tahun atau pertumbuhan ekonomi periode tertentu atau triwulan atau tahunan. Nah, PDB itu untuk produk domestik bruto real atau GDB bisa juga ya. Gross domestic bruto, pendapatan nasional negara. Nah, berdasarkan harga konstan itu PDB real. T itu produk domestik bruto real periode tertentu berdasarkan harga konstan. Nah, PDB real T-1 yaitu PDB real satu periode sebelumnya. Jadi periode yang sudah dilewati. Dikalikan 100% dibagi PDB real sebelumnya. Oke, untuk itu kita nanti akan bahas mengenai contoh kasus yang sudah saya sajikan di e-book. Baik, itulah tadi pemaparan mengenai pertumbuhan ekonomi. Kita
kita sudah mempelajari tentang definisi, teori, dan perhitungannya. Nah, sebagaimana yang tercantum dalam e-book yang saya berikan, yaitu adalah contoh kasus. Teman-teman sudah mempelajarinya mungkin atau sudah membacanya contoh kasus yang saya berikan, yaitu mengenai perhitungan pertumbuhan ekonomi negara X. Ya, di situ ada contoh kasus mengenai GDP negeri X tahun 2018 adalah 160 miliar US dollar dan nilai GDP tahun 2019 adalah 168 miliar US dollar. Nah, dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara X adalah, maka kita harus masukkan ke dalam rumus yang telah kita pelajari, yaitu rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi, yaitu PE sama dengan GDP real pertumbuhan ekonomi periode tertentu atau di tahun sekarang, yaitu dikurangi PDB real di tahun sebelumnya dibagi PDB real tahun sebelumnya dikalikan 100%. Nah, kita pelajari ya contoh kasusnya. Oke, kita diketahui dulu tadi contoh kasusnya. Diketahui GDP negara X yang tahun 2018, berarti tahun lalunya ya, 2018, sama dengan 160 US dollar miliar ya. GDP tahun 2019-nya yaitu 168 miliar. Yang ditanyakan adalah pertumbuhan ekonomi negara X. Ini yang ditanyakan. Kita jawab dimasukkan ke dalam rumus yang telah kita pelajari, yaitu PE sama dengan GDP yang tahun sekarang, yaitu tahun 2019-nya, tahun 2019 dikurangi GDP tahun 2018 dibagi GDP tahun 2018 dikali 100%. Nah, kita masukkan saja angka-angkanya, yaitu GDP tahun 2019 berapa? 168 miliar. 168 dikurangi GDP tahun 2018 atau sebelumnya itu 160 dibagi GDP tahun sebelumnya itu 160 miliar US dollar dikalikan 100%. Ini dulu dijumlahkan, 168 dikurangi 160 dibagi 160 berapa? 168 kita dikurangi 160 berarti 8 dibagi 160 kisaran 8 dibagi 160 ya 0,05 kalau nggak salah itu ya, 0,05 dikalikan 100% dengan berapa? GDP nya berarti kalau dikalikan 100%, 0 yang sini berkurang menjadi 5%. Itulah perhitungannya mengenai pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk selanjutnya nanti ada kuis. Teman-teman bisa pelajari kuisnya dan contoh soalnya ini telah saya paparkan. Terima kasih. Mungkin hanya itu. Semoga ilmunya bermanfaat. Salam kebaikan.